wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Atta Biasari. Saya berasal dari SD Muhammadiyah Sintang. Kali ini saya akan bercerita tentang putung kempat. Dan sudah pasti cerita ini sangat seru. Di Bukit Kujau, Kalimantan Barat, hiduplah sebuah keluarga dengan suami bernama Sabu Munawar dan istrinya bernama Bukat Munawar. Bersama keenam anak mereka, yaitu Belang Pegang, Suludwi, Buku Labu, Terentang Semanai, Putung Kempat, dan Buih Nasi. Dari keenam anak itu, hanya Putung Kempat yang perempuan. Sabu Mengulur dan istrinya sebenarnya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Buyang Gana. Tapi sayangnya ia meninggal saat masih kecil. Sabu Mengulur mendapat firasat bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan sebelum menghilang, ia berpesan kepada anak-anaknya. Anak-anakku, sebaiknya kalian membuka lahan baru untuk bertani supaya bisa bertahan hidup. Setelah Sabu menghilang, keenam anak-anaknya harus mengurus diri sendiri dan membuka ladang untuk bertani dan bergotong royong. Suatu malam, saat giliran Winasi menjaga ladang mereka diserang oleh makhluk raksasa yang ternyata adalah saudara mereka sendiri, Buyang Gana, yang merasa hak atas tanah itu. Siapa kau? Tanah ini milik ayahku. Akhirnya mereka berdamai setelah mengetahui bahwa mereka bersaudara. Winasi, dengarkan ya. Bintang ketiga menandakan waktu yang baik untuk bertani. Bintang keempat menandakan kebun akan diserang oleh hama. Bintang kelima menandakan waktu musim yang baik untuk menebang kayu. Buyang Gana mengajarkan banyak cara bertani lebih baik ke Winasi. Suatu hari, saat mereka sedang bertani, mereka panen melimpah. Mereka merayakan pesta 7 hari 7 malam. Dan mereka mandi di sungai Sepau. Mandi simburan. Seru sekali. Tapi mereka lupa menyiram tubuh putung kempat dan menyebabkan penyakit kulit. Aduh, gatal sekali tubuhku. Aduh. Karena semua saudaranya panik dan ketakutan, mereka sepakat untuk menghanyutkan putung kempat dengan membuangnya ke sungai Sepau. Setelah berhari-hari terombang-ambing di atas rakit, putung kempat tersangkut di bumi dan akhirnya ditemukan oleh Aji Melayu. Aji Melayu adalah orang yang kaya dan sakti yang tinggal di sekitar sungai Sepau. Aji Melayu membantu dan membawa pulang ke rumah putung keempat untuk diobati. Setelah putung keempat sembuh dan kembali cantik semula, Aji Melayu menikahi putung keempat dan melamarnya.
Suatu hari, terdengar dari saudara-saudara Putu, mereka ingin membawa Putu keempat kembali ke Bukit Hujau. Tapi Aji Melayu memberi syarat. Syarat pertama, mereka harus tidur di atas daun pisang dan tidak boleh sobek. Syarat kedua, mereka harus melawan Aji Kumbang yang ada di Sungai Kapuas. Mereka pun berhasil melewati yang diajukan oleh Aji Melayu. Mereka pun menyambut Putu keempat dengan gong-gong. Tong, 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 ore, kakak pulang. Tong, tong. Mendengar gong-gong tersebut, Putu keempat jatuh pingsan dan jatuh sakit. Mendengar berita tersebut, Aji Melayu pun marah dan menyerang saudara-saudara Putu ke Bukit Hujau. Hei kalian, saudara-saudara Putu, keluar dan lawan aku. Dan akhirnya Aji Melayu tertembak dan terkena gegar si petang dan akhirnya terlempar ke Sungai Sepau. Cerita ini mengajarkan kita pentingnya solidaritas, kasih sayang, kesabaran di dalam keluarga. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.